bunganya lebih tinggi, tentu perbankan itu akan mendapatkan yield ya untung yang lebih tinggi karena perubahan pada ini apa namanya suku bunga. Karena salah satu pendapatan dari bank itu kan adalah selisih dari bunga simpanan dan bunga pinjaman. Nah, kalau bunga yang itu semakin tinggi maka mereka akan senang menawarkan karena akan berpengaruh juga pada itu. Maka dari itu kurva ya itu sama naik atau dia slope-nya positif. Nah, seperti itu. Ya, analogikanya seperti itu ya. Terus, nah, tetapi di sini kenyataannya kurva money supply atau penawaran uang itu kurvanya tegak lurus. Ada yang tahu kenapa kurvanya tegak lurus? Halo, di mana ini orangnya? Apa ada orang di kelas ini? Iya, Bapak. Kenapa? Itu kurvanya kok tegak lurus? Karena penawaran uang tidak ditentukan oleh suku bunga, Bapak. Ya. Jadi sebetulnya penawaran uang itu diatur oleh otoritas moneter. Sehingga nantinya uang itu tidak lagi inelastis, tapi akan menjadi inelastis. Jadi jumlah uang yang akan ditawarkan di dalam perekonomian itu juga dikendalikan oleh otoritas moneter. Itu di sini adalah yang mengendalikan bank sentral. Nanti BI akan melihat ya bagaimana kondisi perekonomian suatu negara. Jika kondisi suatu negara itu terlalu overheating, ibaratnya gini, sepeda motor itu kan ya sepeda motor itu kalau digeber terus kan, tahu digeber ya laki-laki paham ya, digas terus ya, otomatis kan bensin atau BBM-nya itu kan disemprotkan terus. Nah, ibaratnya tulisannya perekonomian itu dipacu terus. Lama kelamaan sepeda motor karena dipacu terus, mesinnya akan panas. Ya, maka dari itulah perlu mesin itu untuk dikurangi kecepatannya supaya tidak terlalu panas ya. Nah, sama kayak perekonomian, sebetulnya perekonomian itu kalau disemprot terus seperti digas terus seperti tadi, ya lama-lama juga akan mengalami kondisi yang nggak baik juga sebetulnya. Oke ya, jadi perlu direm kadang. Biasanya salah satu indikator perlu direm atau tidaknya jika inflasinya itu naik, betul ya. Jika inflasinya naik, ya, agendanya terlalu tinggi, terlalu cepat, maka disitulah peran BI untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Maka dari itu BI ya melalui otoritas moneter menjadi otoritas moneter BI itu menetapkan sejumlah kebijakan moneter. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa mengurangi jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di dalam perekonomian. Ya, contohnya apa? Misalkan menaikkan GWM, giro wajib minimum ya, cadangan gironya. Jadi bank-bank itu, bank umum semuanya di seluruh Indonesia ini, nah itu wajib membuat cadangan di bank sentral. Jadi uangnya nggak 100% itu ada di bank semuanya, ya disimpan oleh masyarakat, ya kan? Dimana bank itu nanti kita akan bicara dana pihak 1, pihak 2, pihak 3, gitu ya. Itu nggak semuanya bisa diedarkan. Ada sebagian dana yang harus dicadangkan di BI. Tujuannya kalau ada kebutuhan apa-apa, terjadi apa-apa, itu bisa digunakan. Nah, BI biasanya juga bisa mengontrol kondisi
moneter itu dengan melakukan kebijakan untuk menaikkan cadangan gironya, GWM-nya, giro wajib minimum di bank sentral. Misalkan awalnya 20%, terus ini kalau tidak dikendalikan jumlah uang beredar yang disalurkan juga oleh bank umum itu akan terlalu banyak. Maka GWM-nya dinaikkan supaya apa? Uang yang diedarkan di masyarakat itu tidak terlalu banyak. Nah, disitulah peran dari kebijakan otoritas moneter untuk mengendalikan penawaran uang. Karena dikendalikan itu, maka itu sifatnya given, ya, sifatnya given. Nah, sehingga kurvanya itu tidak lagi miring, tetapi dia inelastis. Artinya dia tegak lurus. Seperti itu. Ya. Nah, ini nanti bagaimana ya, bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Seperti dia, bisa dikurangi, bisa ditambahkan, tergantung pada kondisi yang sedang terjadi. Semua yang menganalisis adalah otoritas moneter, ya. Kayak tadi, mesin tadi kalau digas terus pasti akan panas, digas lagi pasti akan jebol. Sama, perekonomian pun seperti itu. Jika terlalu digas, itu nanti akan terlalu panas. Bahkan kalau sampai terjadi bubble, bahkan bubble-nya itu meletus, maka akan terjadi krisis. Ya, analogikannya seperti mesin tadi, kalau digas terus akan semakin panas, semakin digas bisa juga memunculkan rusaknya perangkat di mesin itu, bahkan mesin itu bisa meledak. Nah, seperti analogikannya kurang lebih sama seperti perekonomian. Jika tercigas perekonomiannya, nanti akan overheating, terlalu panas, yaitu dengan inflasinya naik tinggi. Ya, jika dibiarkan terus menerus, ya namanya mesin panas, lama-lama meledak, sama kayak perekonomian, lama-lama juga akan bisa meledak. Di bank sentral akan melakukan ekspansi ataupun kontraksi terhadap jumlah uang yang beredar. Saya mau tanya, kalau kebijakan yang kontraksi itu yang kayak gimana? Ada yang bisa jawab? Kebijakan menurunkan belanja negara, Bapak, dan meningkatkan tingkat pajak. Kita bicara moneter. Kalau bicara mengenai pajak, kita bicara mengenai apa itu berarti? Kalau kita bicara mengenai pajak, berarti kita bicara kebijakan apa itu? Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, ya. Bapak. Kalau kita bicara apa namanya? Kalau kita bicara mengenai APBD, pajak, maka kita akan bicara fiskal. Padahal yang kita bicarakan di sini adalah moneter, mengenai uang yang beredar di masyarakat. Ya, kita butuh kebijakan yang sifatnya kontraktif ataupun ekspansif. Ya, kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif apa ya? Contohnya kira-kira? Menurunkan suku bunga itu. Menurunkan suku bunga gimana? Menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, sama meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Oke, kenapa itu disebut sebagai kebijakan kontraktif? Karena untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Iya, Bapak. Iya, namanya dikontraksi ya. Tujuannya adalah tidak lain ya mengabsorb, menyerap ya kembali uang yang beredar masyarakat, dikontraksi, ditarik lagi. Kontraksi kan kayak tarikan kan. Itu supaya tidak terlalu banyak beredar. Oke ya. Biasanya kebijakan ini muncul untuk mengatasi keadaan-keadaan yang kurang memungkinkan bila mana jumlah uang beredar terlalu banyak. Salah satunya biasanya inflasi.
Ya, inflasi, jika inflasinya terlalu tinggi, maka pemerintah akan menurunkan jumlah uang yang beredar agar inflasinya itu lebih terkendali. Sama. Oke. Kalau kontraktif ya itu biasanya kalau terjadi kelesuan ekonomi, ya ekonominya lesu, perlu untuk di-trigger, maka dari itu biasanya pemerintah akan melakukan kebijakan moneter yang sifatnya ekspansif atau kebijakan moneter yang malah menambah jumlah uang beredar di dalam masyarakat. Seperti itu ya. Oke, ada yang bertanya dari sini? Bapak, saya ingin bertanya. Ya. Mau bertanya, Pak. Berarti ya, Pak, jika suatu harga barang meningkat, berarti penawaran uang juga selalu meningkat, Pak. Apa gimana, Bapak? Ya. Karena kita kalau bicara apa namanya mengenai inflasi ya, kita harus tahu dulu kenaikan harganya itu karena apa. Inflasi itu dibagi, kenaikan harga itu atau disebut sebagai inflasi itu ada dibagi menjadi dua jenis. Ada namanya inflasi inti atau core, atau inflasi non inti atau non core, ya. Nah, itu memiliki kondisi yang berbeda. Ya. Inflasi ada juga yang disebabkan karena pertambahan biaya, ada juga yang terjadi karena tarikan permintaan atau disebut biasanya sebagai cost push inflation. Kenaikan biaya menyebabkan kenaikan harga. Contohnya, akibat kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM ya, itu menyebabkan inflasi. Iya, kenapa? Karena biaya-biaya yang utamanya penggunaan bahan bakar itu meningkat, sehingga harganya akan menjadi meningkat untuk produksi. Maka itu disebut sebagai cost push inflation. Terus kita ada demand pull inflation. Demand menciptakan tarikan ke permintaan. Nah, disinilah yang kita harus amati. Kalau biasanya karena permintaannya meningkat, nah ini biasanya karena jumlah apa namanya uang yang akan ditransaksikan akan semakin meningkat. Kalau yang ditransaksikan meningkat, maka di sini jumlah uang beredar itu juga akan semakin meningkat. Jadi belum tentu juga, menurut saya belum tentu juga jika harga meningkat itu pasti jumlah uang yang beredar itu meningkat. Tetapi kalau permintaannya meningkat, ya itu dapat dipastikan bahwasanya jumlah uang yang beredar itu juga akan meningkat dan itu akan menyebabkan inflasi. Seperti itu ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ada pertanyaan lain? Mumpung belum jam 12-an. Mungkin saya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya terkait inflasi. Apakah inflasi itu selalu berdampak negatif terhadap perekonomian negara, Pak? Dan apakah tidak ada kayak dampak positifnya gitu untuk perekonomian? Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan bagus. Ini termasuk juga nanti kalau kalian menjadi lulusan ekonomi bangunan, masuk ke dalam pemerintahan, ya. Apalagi nanti kalian menjadi seorang perencana di dalam pembangunan. Nah, perlu untuk difahami bersama, ya. Menjadi pertanyaan kadang, apakah inflasi itu selalu dianggap sebagai penyakit? Nah, ini kan selalu bertanya seperti itu. Nah, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa seperti itu? Saya analogikan seperti ini.
Kalau kalian ini apa ya, kalian itu habis olahraga ya, disuruh lari, bisa lari ya. Terus badan kalian terasa agak panas gak biasanya? Panas, Pak. Panas, Pak. Iya, suhu badan kalian kan akan meningkat, iya kan? Berkeringat biasanya, terus suhunya akan meningkat habis lari. Kira-kira itu kondisi normal atau kondisi tidak sehat? Normal, Pak. Tidak sehat, Bapak. Kenapa tidak sehat? Berarti yang sehat itu kalau orang lari, ya habis olahraga lari, badannya nggak keringetan, badannya nggak panas, itu orang sehat. Enggak, Pak. Apa bisa kamu lari nggak keringetan, badanmu suhumu nggak naik? Tidak Enggak, Pak, mungkin, pasti. Bapak. Tidak, Pak. Saya kasih analogika sederhana saja. Nanti materi inflasi ada di pertemuan setelah UTS ya kalau nggak salah ya. Cuma akan saya beri analogika sederhana saja. Ya, ibaratnya kalau kamu disuruh lari, terus kamu nggak, suhu badanmu nggak boleh naik, mustahil nggak? Mustahil, Pak. Oke. Nah, pasti akan naik. Itu yang disebut sebagai growth with inflation. Pertumbuhan ekonomi diiringi dengan munculnya inflasi. Ya. Nah, satu ketika masih, bentar ya, ada adzan sebentar ya, 5 menit. Oke, sudah adzan, tapi karena masjidnya ada yang berdekatan, jadi adzannya nggak bersamaan. Saya nunggu kalau semua masjid selesai mungkin 10 menit lebih ya, karena nggak bersamaan selesainya. Tadi ada yang sudah selesai adzan, ada yang baru adzan, gitu. Oke, saya tadi cerita saya mana? Oke ya, suruh lari. Nah, yang nggak boleh itu kalau kalian lari terus dipaksa lari terus.
sampai suatu ketika kalian berkeringat terus, suhu badan kalian dibuat naik terus seperti kalian naik sepeda ataupun apa yang dipanjat terus. Akhirnya apa? Akhirnya suhu badan kalian naik. Suatu ketika karena naik berkeringat terus akhirnya dehidrasi. Nah, panas terus akhirnya nggak kuat, pingsan kalian. Nah, itulah yang saya sebut bahwasanya belum tentu juga inflasi itu bisa menggambarkan suatu kondisi yang kurang bagus. Kita lihat pada era kepemimpinannya Pak SBY, itu seringkali dilihat bahwasanya ada kondisi inflasi yang tinggi, cukup tinggi. Tetapi kita lihat di situ pertumbuhan ekonominya juga cukup tinggi, di atas 6. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah ini kondisi yang buruk? Belum tentu juga. Nah, ini sekarang saya juga ke beberapa daerah selalu diskusi menggambarkan, loh, coba Bapak lihat. Sekarang pertumbuhan ekonominya Bapak ini flat. Terus Bapak bangga dengan inflasi rendah. Apakah itu juga suatu kondisi yang sehat? Nah, mereka hanya berpikir, oh iya, belum tentu. Artinya gini, yang nggak bagus itu, ya, kalau kalian diam, tiba-tiba inflasinya naik. Kalian diam saja, tiba-tiba suhu badan kalian naik. Nah, itulah yang nggak bagus. Kalau kalian habis olahraga, suhu badan naik itu wajar. Tetapi jangan dipaksakan terus-terusan lari, sampai akhirnya pingsan. Atau kalian dehidrasi, sehingga nanti demamnya tinggi. Itu yang nggak bagus. Yang pertama. Terus, jika itu masih disertai dengan pertumbuhan ekonomi, itu juga masih bagus. Biasanya inflasi yang masih bagus itu ya, inflasi yang disebabkan karena tarikan permintaan. Artinya perekonomiannya gerak, permintaannya gerak, karena permintaannya tinggi, ya, itu masih bagus, masih menggerakkan perekonomian. Kan gitu kan? Tapi yang nggak bagus itu biasanya inflasi yang disebabkan karena biaya. Seperti contohnya kenaikan BBM. Akhirnya kan gara-gara BBM-nya naik, maka cost untuk produksinya juga naik, akhirnya harga barang yang dijual mengalami kenaikan. Nah, itulah yang masih kurang bagus, ya. Akhirnya itu bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Tetapi jika akibat permintaan kayak hari raya ya, hari raya kan permintaannya tinggi. Nah, harga ikut naik. Biasanya karena permintaan tinggi, hanya pengusaha itu pabrik-pabrik akan menambah produksi. Kalau menambah produksi, itu nanti akan bisa menyerap tenaga kerja. Itu masih kondisi yang bagus. Nah, itu digambarkan oleh kurva Philip yang menghubungkan antara inflasi dan pengangguran. Nah, yang nggak bagus inflasi itu jika terlalu terus-terusan, terlalu tinggi dan tidak terkendali. Terus tadi yang disebabkan karena biaya. Nah, biayanya nanti bisa menyebabkan inflasi spiral. Biasanya ya, biaya yang tinggi, naik tinggi, terus barang yang dijual tinggi, harga-harga naik, nanti karyawan menuntut juga kenaikan upahnya naik, produksinya naik lagi, nah, gitu terus. Ya, berputar seperti spiral, seperti itu ya. Nah, itu menjadi kurang bagus. Seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa memetakan inflasinya jenisnya apa dulu. Nah, terkadang inflasi juga bisa menjadi pemicu untuk produksi. Kenapa? Bayangkan kalau harganya misalkan produksi tempe dari dulu harganya 1.000, terus kira-kira produsen itu tertarik nggak untuk meningkatkan produksi? Saya yakin tidak. Karena apa? Keuntungannya dia flat. Malah produksi keuntungannya segitu-segitu aja, harganya segitu. Coba harganya naik sedikit. Kadang itu bisa memacu produsen untuk meningkatkan produksi. Seperti itu ya. Siapa tadi? Hanafi ya tanya. Iya Pak, terima kasih. Ya, pertanyaannya pendek, jawabannya panjang.
Ada yang tanya lagi? Penawaran uang? Pak, mau tanya, Pak. Iya. Itu, Pak. Kan tadi katanya kalau penawaran uang itu berimbas pada ekonomi. Tapi kok ada beberapa negara itu saat COVID, kan kalau saat COVID itu penawaran uangnya turun. Tapi itu kok ada beberapa negara yang ya kan perekonomiannya itu tetap stabil gitu, Pak. Cek, kamu tanya perekonomian tetap stabil atau penawaran uangnya? Kan gini Pak, kan penawaran uang itu berimbas pada perekonomian. Nah, Ya. sedangkan saat COVID penawaran uang kan turun. Tapi kenapa itu perekonomian di beberapa negara ada yang tetap stabil, Bapak? Kok di Indonesia itu turun gitu, Pak? Negara mana yang perekonomiannya stabil kena COVID? Nggak mengalami penurunan? Ada contohnya nggak? Saya kok melihat semua negara itu turun ya. Ada nggak negaranya? Mungkin mana jurnalnya, apa beritanya mana? Ada negara yang malah positif kena Itu corona. kemarin saya kan ketemu sama teman, katanya itu di Eropa saat COVID itu perekonomiannya tetap stabil, Bapak. Stabil itu coba sih nanti saya lihat. Setahu saya semua negara di Jerman itu pertumbuhannya minus. Jerman kan juga Eropa. Jadi selama negara itu terkena COVID, pasti akan terjadi penurunan, ya. Ya minimal karena ada pembatasan mobilitas masyarakat yang biasanya terdampak adalah sektor transportasi, ya. Sektor transportasi kan di Indonesia kemarin ya, di awal pandemi itu sektor transportasi sampai menyentuh minus 400% penurunannya. Nah, minus 400% di laporan BPS, ya, sektor transportasi. Ya, tapi ada sektor lain mungkin yang naik, seperti TIK. Ya kan, kalian sini kan kebutuhan pulsa, pakai data, terus kebutuhan handphone dan peralatan internet dan segala macam itu naik. Nah, di sini dia tetap tumbuh, tapi ada sektor lain. Tapi secara overall, setelah dikalkulasi, semuanya tetap mengalami penurunan di negara-negara yang terkena pandemi. Pasti akan terjadi. Kenapa? Mereka akan melakukan kegiatan yang sangat membatasi pergerakan masyarakat. Pada akhirnya perekonomian juga akan terganggu. Jerman itu juga lumayan gitu. Inggris, ya, dan beberapa Eropa lainnya itu apa namanya? Tuh. Cuma saya akan konteskan dengan penawaran uang, ya. Penawaran uang itu bisa dilakukan bertujuan untuk menstabilkan perekonomian, salah satunya. Ya, jika perekonomiannya itu terlalu panas, artinya terjadi inflasi yang terlalu tinggi, pergerakan yang terlalu cepat di perekonomiannya, dikhawatirkan menjadi bubble atau balon ya, yang membesar nanti suatu ketika bisa meledak, seperti terjadi tahun 98 ya, atau krisis keuangan nantinya. Nah, disitulah peran otoritas moneter untuk melakukan proses stabilisasi. Nah, termasuk juga kalau ini kondisi bubble, termasuk juga kalau kondisi negara itu sedang mengalami kerusuhan, ya, sedang mengalami kerusuhan seperti COVID saat ini, pertumbuhan ekonomi itu sedang lesu, maka pemerintah bisa, ya, bisa dengan cara meningkatkan penawaran uang. Justru penawarannya jangan dikurangi. Justru kalau bisa penawarannya ditingkatkan. Dengan cara apa? Ya, melakukan kebijakan yang sifatnya ekspansif. Dengan cara menurunkan suku bunga agar meningkatkan kembali investasi, meningkatkan kembali daya beli masyarakat. Kalau orang yang pernah kena kredit dimurahkan itunya supaya mereka bisa, karena beberapa pelaku usaha termasuk masyarakat itu kan mengalami dampaknya, misalkan produksinya turun, ya penjualannya turun, seperti itu, terus mengurangi
kalau masyarakatnya ada yang kena PHK atau minimal pengurangan jam kerja sehingga pengurangan pendapatan, nah itu kan. Nah, dengan adanya relaksasi di perbankan tadi, harapannya bisa menambah jumlah uang beredar, nanti akan bisa ikut mengembalikan stabilitas kondisi pertumbuhan ekonomi. Nah, nanti kalau kita lihat hubungannya di mana itu antara permintaan uang dan penawaran uang, besok ya ada materi mengenai keseimbangan di pasar uang. Bagaimana nanti pertemunya penawaran dan permintaan uang di pasar uang. Termasuk nanti bagaimana menggerakkan pasar uang itu, ya keseimbangan uang itu agar mengalami atau mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Bahkan nanti bisa dikontekskan dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini. Nah, biasanya nanti bank itu akan melakukan relaksasi namanya, ya relaksasi kredit. Biasanya akan diberikan kemudahan, dulu dikenakan bunga, misalkan untuk kreditnya 10%, diturunkan menjadi 8%, agar apa? Agar itu menjadi kondisi yang bisa mendukung pemulihan ekonomi karena dampak itu. Meskipun bank sentral akan meningkatkan kondisi suku bunganya jangan terlalu tinggi tadi ya. Nah, supaya apa? Supaya perekonomiannya bergerak. Cuma saya belum melihat ya datanya mana yang stabil. Tapi kalau dibilang stabil, mungkin akan ada yang cepat pulih, ya. Tapi kalau dilihat penurunannya, saya yakin semua negara terdampak. Ya, minimal sektor transportasinya dia. Sektor transportasi, kereta api, pesawat kan nggak boleh. Mobilitas orang kan sangat terbatas. Kayak Arab Saudi, umroh yang dulunya ada orang yang datang ke sana jutaan, sekarang nggak ada sama sekali, sempat ditutup kan. Terus kalaupun ada, dibatasi dengan sangat ketat. Ya, biasanya musim haji kayak gini, habis ini ya musim haji, itu ya kemarin, itu pasti orang akan jutaan ke sana. Sekarang kondisi pandemi itu kan kemarin nggak ada haji, itu pasti terdampak. Apalagi kalau sudah permintaannya turun, pendapatan masyarakat turun, pasti permintaannya akan turun, pasti itu akan berdampak. Nah, oke, besok kita akan bahas ini ya, siapa namanya, Anafiah ya. Nah, kita akan bahas supaya kita tahu analogikanya bagaimana keseimbangan di pasar uang itu. Nanti kita akan bicara pada kurva LM ya, level market atau pasar uang. Ada yang kurang jelas? Siapa Pak? Pak, satu lagi Pak. Itu Pak, kalau misalkan di negara kayak sistemnya itu kerajaan, terus secara umumnya kan negara itu sistemnya itu kan pemerintahan. Itu teori atau sistem perekonomiannya sama ya Bapak? Ya, bukan. Kalau masalah kerajaan itu kan hanya sistem ada yang membedakan sih sebetulnya. Ya. Tapi bukan masalah kerajaan atau bukan kerajaannya. Tapi sistem ekonominya yang membedakan. Kalau kerajaan ataupun kok saya lupa, ada yang monarki, ada yang parlementer, ada pun itu kan, itu yang membedakan proses untuk posisi pemerintahannya. Tetapi yang berpengaruh itu adalah kebijakan ekonominya, sistem ekonominya, itu yang akan mempengaruhi. Ya, kalau pemerintahannya itu tidak mempengaruhi, tapi kebijakan ekonomi apa yang diambil atau sistem ekonomi apa yang digunakan di dalam suatu negara tersebut, itu yang akan mempengaruhi. Contohnya, ya, kalau mereka walaupun presidensial, ya, jangan presidensial ya, misalnya lebih enak presidensial ya, walaupun saya nggak tahu bahasa yang benar itu sial atau sial, ya. Itu kan misalkan kalau mereka mengambil sistemnya sistem sosialis, artinya semuanya akan sistem ekonominya menggunakan sosialis, maka semuanya akan terpacu ke pemerintah.
Nah, itu akan bisa mempengaruhi. Bahkan misalkan pemerintah yang akan mengambil keputusan boleh tidaknya ekspor, nah, atau mereka tertutup. Nah, itu akan mempengaruhi pada kondisi ekonominya, ya. Nah, walaupun negaranya kerajaan sekalipun kekuasaannya absolut, monarki absolut, ya, keputusan ada di tangan raja, ya. Tetapi kalau sistem ekonomi yang mereka anut itu adalah masih terbuka, ya, liberal, maka juga akan berbeda. Seperti itu ya. Jadi yang dilihat bukan sistem pemerintahnya menggunakan monarki, parlementer, presidensial, ataupun pakai apa ya, tapi sistem ekonomi apa yang mereka gunakan, yang mereka terapkan di sana, itu akan mempengaruhi ekonominya. Biasanya kalau bicara pemerintahan itu biasanya untuk mempertahankan politiknya saja. Tapi kita tidak ini nanti ya, di mata kuliah ekonomi politik itu ada, ya, di ekonomi politik bagaimana kita juga bisa menganalisis, ya, bisa menganalisis ini bagaimana perkembangan ekonomi dilihat dari sistem politiknya, ya, itu juga bisa. Seperti itu ya, ya. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Ada yang lain? Belum saya tutup. Bapak, saya ingin bertanya. Ya, Mas Maria, Maria. Bapak. Ya. Iya, Bapak, kan terkait jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar kan ditandai dengan, maksudnya Bapak, penawaran uang ditandai dengan jumlah uang beredar yang semakin meningkat. Kalau permintaan uang, Bapak, dilihat dari jumlah transaksi atau PDB yang semakin meningkat atau bagaimana, Bapak? Oke, kemarin kita sudah apa namanya, melihat beberapa pandangan mengenai permintaan uang, ya kan? Ada teori permintaan uang itu dilihat dari apa namanya, transaksinya, seperti Fisher ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat itu. Tapi ada juga permintaan uang itu dilihat dari motifnya. Ya, ada lihat dari motifnya. Nah, kalau yang mempengaruhi permintaan uang itu tentu kalau kita mengacu pada case itu dilihat dari motifnya. Kalau motifnya untuk transaksi maka dipengaruhi oleh pendapatan. Kalau motifnya untuk spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Gitu ya. Cuma ini nanti ada permintaan, ada penawaran. Artinya penawaran itu semua uang yang ada beredar di dalam perekonomian atau bisa disebut sebagai JUB. Itu ya. Paham ya, Las Maria? Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Nah, nanti keseimbangannya ada di titik mana? Nanti di materi berikutnya itu akan keseimbangan pada kurva permintaan dan penawaran uang. Nanti kita akan bahas bersama-sama di pertemuan minggu depan. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oke ya, kalau tidak ada, boleh sekali-kali tanya, Pak, masa dari kemarin nggak ada tugas, Pak? Wong mata kuliah lain itu ada tugas loh, Pak, tiap minggu gitu loh. Kayaknya moneter ini kurang tugas, Pak. Ya, oke ya. Karena kalian nggak tanya tugas, maka saya kasih tugas. Ya, tugasnya itu apa namanya? Kalian coba amati, karena kita sudah bicara permintaan uang dan penawaran uang. Kalian coba amati bagaimana kondisi permintaan uang dan penawaran uang di suatu negara. Ya, terus kalian lihat apakah sesuai
atau tidak dengan apa yang sudah kita pelajari di dalam teorinya. Apa yang menjadi kesesuaian, mana poin mana yang menjadi kesesuaian di dalam kondisi perkembangan permintaan atau penawaran uang di suatu negara. Salah tugasnya, nanti tugasnya diupload melalui Edmodo, oke ya. Terus tugasnya individu, satu orang anak melihat, menganalisis satu negara. Jadi tidak boleh beda. Oke, gunakan font Arial 11. Spasinya 1,5, jangan lebar-lebar. Ya, jangan lebar-lebar. Terus nanti minimal 5. Kalian ceritakan minimal 5 lembar lah minimal. Kalau cerita kalian kurang boleh ditambahi sampai puas kalian menjelaskan ya yang kalian temukan. Poin yang paling besar penilaiannya manakala kalian bisa menjelaskan ya apa yang kalian terima di dalam materi, bisa kalian amati, kalian jelaskan dari data permintaan dan penawaran uang di suatu negara tersebut. Oh iya ya, ternyata ini sama dengan yang diceritakan teorinya ya, seperti ini. Teori mana yang sesuai? Ya, jadi itulah yang ingin saya itu. Tujuannya untuk menambah pemahaman kita bersama mengenai fenomena yang terjadi langsung. Itu mana? Kalau kita amati itu berkaitan dengan teorinya. Seperti itu ya. Terus marginnya 4,4,4,3,3,3 kan seperti itu ya. Ya, pakai Arial 11, spasinya 1,5 saja. Minimal 5 halaman. Yang saya sangat senang itu datanya bisa series, terus bisa kalian beri narasi yang bisa menyangkut pautkan dengan teorinya. Mana gambaran yang cukup sesuai dengan teorinya? Ya, seperti apa kesesuaiannya dan segala macamnya, itu ya. Tolong nanti dikumpulkan ya di jam ini minggu depan jam 12 saya ya dikirimkan melalui Edmodo. Nanti saya buat assignment tugas di Edmodo. Ya. Ada pertanyaan? Pak ingin bertanya, tadi tidak terlalu terdengar di sini. Untuk negaranya itu berbeda atau harus sama, Pak? Berbeda. Satu anak satu negara. Negara di dunia ada ratusan. Di sini ada 40 orang, sangat cukup lah ya. Iya Bapak, terima kasih. Negara mana yang didapatkan, ya kalian acak sendirilah. Jangan ada yang sampai bentrok negaranya. Oke? Ada yang tanya lagi? Referensinya dari mana aja terserah ya Bapak? Terserah. Saya coba pengen lihat bagaimana kalian menarasikan suatu data, perkembangan permintaan penawaran uang, kan gitu kan. Terus kalian ceritakan, hubungkan sama materi yang sudah kalian dapatkan itu. Oh iya, supaya untuk memperkuat pemahaman kalian ya antara teori dan ini data-data itu, ya. Seperti itu, referensinya terserah. Yang penting negaranya nggak boleh sama, gitu aja. Ada yang tanya lagi? Ada ya? Berarti saya rasa cukup jelas apa yang saya instruksikan tugasnya. Nanti saya akan membuat assignment tugas. Ya, buat assignment tugas untuk itu. Tolong lagi jangan ada yang mengirim tugas mepet. Kalau hari ini jam 12 penutupan pengumpulan tugas, hari Rabu minggu depan, kirimkanlah tugas malamnya. Malam dikirimkan. Jadi kalau ada kendala teknis, misalkan Edmodo-nya error di HP, bisa kalian install ulang. Masih ada cukup waktu untuk install ulang. Ya. Terus kalau kalau internetnya itu bisa menggunakan jaringan yang lain ataupun gimana, masih cukup waktu. Dan kalian juga bisa ngecek apakah benar yang sudah kalian kirimkan itu benar-benar terkirim, supaya untuk memastikan aja. Ya kalau terlalu mepet, ya ibaratnya orang itu ya bingung, waduh udah kurang setengah jam lagi,
menginstal ulang itu juga modulnya dihapus, diinstal lagi juga butuh waktu dan segala macam. Atau cari koneksi internet bingung, pada akhirnya nggak terkirim, ya seperti itu. Oke, nanti dikirimkan dalam bentuk filenya saja, Word-nya nanti diupload di assignment add modulnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Ya, selamat mengerjakan tugas. Jadi kalau ada apa-apa silakan kalian bisa bertanya kembali. Mungkin ternyata pertanyaan itu terlewat baru terpikirkan setelah kelas ini, silakan kalian bertanya di grup kelas. Itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rekam boleh share nggak rekamannya? Iya, nanti di share di YouTube ya. YouTube, Bun. YouTube-nya siapa? YouTube kelas. YouTube-nya Atta Halilintar. Oke.